Kirinya kayaknya bagus adiknya nih. Coba dekat-dekat dulu Mas. Kirinya bagus adiknya nih kayaknya sobat sepeda. Nah, kasarnya juga kasar, lebih kasar adiknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Sembada Merpati. Wah, gimana nih kabarnya sobat Sembada nih? Kita lama nggak jumpa dan lama tidak ngonten. Karena kenapa? Karena kita terus terang kita persiapan sobat Sembada. Jadi di tengah gempuran yang wah, kalau lomba tuh lihat burung yang super jedor kayak gitu, kita juga mau berkomitmen kita nanti akan ikut lomba sobat Sembada. Jadi amunisi kita sudah kita siapkan dari giringan yang masih piik, dari burung yang sudah hampir jadi sobat Sembada. Nah, tapi untuk tema kali ini kita mau menitik beratkan di bagaimana caranya kita menghasilkan calon regenerasi sobat Sembada. Nah, untuk latar belakangnya sendiri, wah kita catat ya sobat Sembada ya, biar kita nggak lari-lari. Nah, latar belakangnya ternak itu pertama adalah tujuan ternak untuk regenerasi sobat Sembada. Jadi mungkin di semua pemain merpati kolong ya khususnya, atau pemain merpati yang lain juga bisa, itu ternak itu bertujuan untuk regenerasi si burung-burung kesayangannya atau burung-burung idolanya atau burung-burung yang sudah juara. Gimana caranya nanti anak-anak atau nanti sampai cucunya nanti akan berkualitas seperti dengan bapaknya atau indukan terdahulu, dan harapannya adalah mengeluarkan burung yang juara sesuai yang kita inginkan sobat Sembada. Nah, dan yang kedua adalah latar belakangnya adalah ternak itu adalah hoki, kata Mas Junet. Nah, atau rezeki gitu kan. Jadi pada saat orang itu ibaratnya cuma punya materi 2 burung atau 4 burung aja lah, 4 pasang burung atau 2 pasang burung, tapi sudah bisa menghasilkan burung yang bagus, itu namanya hoki ya sobat Sembada ya. Nah, tapi kalau bagi orang-orang lain yang belum hoki, nah itu ternak itu bisa dipelajari. Nah, mempelajarinya bagaimana, ada banyak metode sobat Sembada. Nah, itu metodenya adalah kemarin yang sudah kita utarakan tuh, kita ada inbreeding yang di line breedkan, ada crossbreeding dan sebagainya sobat Sembada. Jadi metode-metodenya itu bisa kita aplikasikan ke merpati kita. Nah, dan yang latar belakang yang terakhir adalah inovasi. Inovasi yang kita titik beratkan sekarang adalah bahwasanya kalau kita ternak tanpa ada inovasi sobat Sembada, nah itu nanti bagaikan sayur itu kurang garam sobat Sembada. Jadi materi-materi yang lampau-lampau itu ditakutkan nanti akan kalah bersaing dengan materi-materi yang terbaru. Apalagi gini sobat Sembada, kemarin kan kita mantau juga di lapak si kakak tuh, waduh burungnya sobat Sembada luar biasa yang apa, ngebomnya ura umum, nah gitu ya. Itu gimana caranya untuk menghasilkan burung yang seperti itu sobat Sembada. Jadi ya kita berinovasi agar tujuan dari ternak itu adalah kita menciptakan burung yang bagus dan burung yang seragam secara kinerjanya. Nah, bagaimana sih cara menciptakan burung yang seragam dan menciptakan burung yang terbaik versi kita? Nah, itu kita ada metode baru sobat Sembada. Jadi metode baru ini kita berharap nanti akan berguna bagi sobat Sembada. Tapi kita garis bawahi dulu ya, itu kita tidak ada maksud untuk menggurui atau apapun itu, karena kita cuman sharing sobat Sembada ya. Karena terus terang metode ternak ini saya dapatkan dari bule, artinya ini metode ternak ini kita dapatkan dari orang luar ya, yang kita aplikasikan ke ternak kita. Jadi kita nggak ada sifatnya menggurui, tapi kita hanya evaluasi dan kita pembuktian sobat Sembada. Jadi kalau teori saja tanpa pembuktian ya itu namanya ya sia-sia sobat Sembada ya. Nah itu, nah ini metode ternak yang kita pakai adalah gen kental disilangkan dengan gen kental. Nah, di sini yang bahan yang kita gunakan adalah itu pertama inbreed anak tor yang kemarin, sama pakai line breed Dewi Sri jalurnya Adel. Nah, jadi ini gen kental ini kita temukan karena kenapa? Karena pertama dari inbreeding yang kemarin, setelah kita evaluasi ya, evaluasinya itu kita sudah jual ke beberapa rekan gitu ya. Itu kita tanya plusnya apa, minusnya apa. Nah itu, jadi si inbreed anak tor itu kemarin kita jodohkan dengan 3 betina sobat Sembada. Nah itu
Nah, dari ketiga betina itu kita jual, yang kebanyakan yang betina yang settingan pertama itu kebanyakan ngeluarin warna megan. Nah, megan kita jual semuanya. Nah, kemarin testimoninya adalah yang di tempat teman saya itu, yang di Yayan itu sudah pernah podium, tapi walaupun baru juara 4 ya. Yang kedua itu di Purworejo patah sayapnya kenceng, yang di Klaten itu juga kenceng tapi kayaknya diinduk, dan yang lainnya belum ada kabar lagi. Nah, terus yang untuk indukan yang kedua itu kita pakai betinanya tuh pakai jalur Kusumo Beng-Beng, jadi Kusumo Q gitu sebenarnya ya. Jadi inbreedan itu juga menghasilkan burung juara. Itu salah satunya adalah di teman kita yang di Tegal itu juara, pernah di giringan B di Lapak Tegal juara 1 kebetulan. Nah itu. Nah, jadi untuk yang settingan kedua itu ternyata kita tidak menemukan adanya keserasian yang bagus Mas Bada. Akhirnya, nah kita lanjut lagi ke ternak yang berikutnya, karena pada waktu ganti indukan yang kedua itu dari 5 tetasan itu yang jadi sampah itu adalah 4, atau jadi burung sayurnya 4. Itu gimana caranya kita menyeleksi Saudara? Jadi pertama seleksinya adalah dari anatomi dulu, masuk atau tidak pertama. Yang kedua itu dari giringnya Saudara. Kalau giringnya burung itu sudah susah, atau kita nunggu harus rampasan keberapa, atau satu rampasan lebih dia itu giringnya nggak giring bagus, itu pasti sudah kita hancurkan Saudara. Jadi kita musnahkan generasinya. Tapi kebetulan yang di Tegal itu malah dapat podium Saudara. Tapi saya sendiri mengakui kalau burungnya seperti itu, yang susah giring itu, kita anggap aja burung sayur ya Saudara. Jadi kita tidak pakai atau tidak kita jual. Nah, dari pengalaman tersebut saya langsung mengambil kesimpulan bahwasanya kita harus mengganti betinanya dengan metode terbaru. Nah, itu jadi nggak di line breed lagi, tapi kita crossbreed dengan burung andalan yang kita punya, yaitu darah Dewi Sri line breed yang sudah dikentalkan gitu ya Saudara ya. Itu artinya apa? Gen kental Thor sama dicrosskan dengan line breed Dewi Sri, gen kentalnya si Dewi Sri. Nah, kenapa kita milih gen kentalnya Dewi Sri ya? Karena saudara-saudaranya itu yang sudah kita latih dan sudah kita jual itu kebanyakan testimoninya positif. Salah satunya adalah yang dulu ada di Tangerang, itu burungnya dornya nggak umum Saudara. Jadi katanya si beliau itu burungnya tuh kayak bandel Saudara. Jadi burungnya tuh udah sakit gitu ya, diterbangin tetap ngedor. Jadi ngedornya tuh konsisten gitu loh Saudara. Tapi untuk update terakhir, karena nggak tahu ya, ini kemarin saya hilang kontaknya, jadi kita belum bisa melihat update berikutnya apa sudah dilombakan atau belum, karena nomornya hilang Saudara. Nah itu jadi ya sekilas itu dulu. Terus untuk yang selainnya, selebihnya itu saya sekolahin di Bantul. Yang di Bantul itu burungnya itu sudah star ya, tapi kemarin juga hilang Saudara. Jadi yang di Bantul itu secara karakternya yang saya titipkan itu burung yang memang menurut saya itu paling pelan dari generasi saudara-saudaranya. Itu pun kemarin katanya itu pernah digandengin sama player, tapi burungnya tetap unggul. Karena kenapa? Karena katanya sih nutupnya bagus, tekniknya bagus, bawahnya juga ngisi. Dia spraynya bagus, lenceng, dia lossnya bagus, bawahnya ngisi. Makanya dari testimoni tersebut, saudara yang lain masih kita latih, tapi untuk dari garis keturunannya sudah kita bisa gunakan untuk ternak Saudara. Nah, jadi dari testimoni-testimoni itu kita padukan. Nah, akhirnya ada betina satu yang secara anatomi katuranggan itu bagus menurut saya Saudara. Jadi kita pairing juga nggak asal ya. Jadi pada waktu kita memilih induk pun nggak asal. Dari pejantannya dengan pegangan A gitu ya, kita temukan dengan burung betina yang pegangan B. Artinya kenapa? Kita cari posisi burung yang terbaik. Itu adalah burung dengan menurut saya postur dia layak untuk door. Nah gitu. Jadi kalau kita deskripsikan nanti akan melebar kemana-mana, jadi kita singkat saja. Itu jadi burung betinanya itu kita ambil yang door. Nah, apalagi settingan betina yang sekarang digunakan itu untuk jodohnya inbreedor itu saudara-saudara betinanya yang lain itu juga kita gunakan untuk settingan di kandang Saudara. Jadi kita berharap pada settingan itu akan menghasilkan burung yang bagus. Nah, untuk hasilnya kita udah ada 2 nih. 2 ini adalah hasil inbreed anak Thor di crossbreedkan dengan land breed Dewi Sri jalurnya Adel. Nah itu berhasil mengeluarkan 2 burung pejantan nih.
kanan dan kiri. Nah ini untuk hasilnya seperti apa? Ini sementara ini kan masih giringan piye ya. Ini apalagi burungnya baru kita coba lot di lapak sobat-sobat ya. Nah nanti untuk peningkatan seperti apa atau nanti kerjanya seperti apa, ini burung dua ini akan kami konten. Dan kelanjutannya itu kalau burung ini bagus nanti akan kita indukan. Karena kenapa? Karena tujuan kita ini di sini adalah untuk regenerasi sobat-sobat. Jadi nanti untuk generasi tornya ini akan kita habiskan di burung dua ini. Jadi karena burung ini masih banyak minusnya yang tornya kemarin, jadi kita punya regenerasi burung yang dua ini. Kalau ini berhasil jadi burung bagus, ini salah satu akan kita indukan. Tapi kalau yang satu tetap akan jadi player sobat-sobat. Nah tuh, dari rabaannya sendiri juga hampir mirip tapi beda ya. Dari karakternya juga beda sobat-sobat. Jadi nanti di dua burung ini kalau sesuai dengan pengamatan kami setelah dilot di kandang itu, yang sebelah kiri ini adiknya, yang sebelah kanan ini adalah ini kakaknya. Kita namain alfa dan beta karena kakak beradik ya. Ini lebih ngedor si adiknya yang ini. Nah tetapi yang dari genetik yang kita crosskan sama-sama kentalnya ini ternyata sobat-sobat itu yang hiren itu ini dominan di daerah di si Dewi Srinya sobat-sobat. Jadi keluarnya merah dan dia ada cepres-cepresnya dan ada titik-titiknya di sini hitam ataupun putih sobat-sobat. Sedangkan sebenarnya ini generasi tor itu dia semua burungnya polos sobat-sobat. Jadi ini burung ini condong ke arah si betina. Nah itu berarti betina ini memang menurut saya agak dominan ya, walaupun si tornya ini sudah diinbreedkan. Nah bagaimana dengan keadaan atau rabaan si burung ini, coba nanti akan kita detailkan ya sobat-sobat ya. Mari kita coba lihat burung dari kakaknya nih. Nah ini burungnya nih kakaknya kita namain alfa ya. Nah ini warnanya gambir, malah megan. Nah ini gambir polos ya, seperti ini polos coklat. Dia ada cepresnya mata kuning ya, mata kuning seperti ini. Ini padahal induknya betina itu pakai mata putih ya, tapi ini keluarnya mata kuning. Dia langsing ya, langsing, dia lembut banget ini burungnya, lembut banget. Ini lar barusan jawat nih, barusan rampas nih, tanpa gendong ya. Tapi dia cepres ya, dia di sini ada putihnya nih, ada putihnya. Nah ini, tapi pegangannya ini lembut. Yang ini dagingnya bagus ya, dagingnya bagus. Ini diprediksi dia metilnya enak, dia losnya bagus. Nah, kalau ini adiknya nih, ini kita kasih nama Beta. Nah ini pegangannya ini lebih kenceng saudara, lebih kenceng, lebih keker gitu ya. Nah ini warnanya gambir juga, cepres juga ini, ada putih-putihnya. Ini ada megan-megannya dikit, ini ada putihnya juga. Dia pegangannya kenceng banget. Ini larnya masih satu, ada putihnya. Ini tulangannya panjang besar, menekuk ke atas, cabut udangnya kuncing banget, kenceng, dia hampir banget rapat. Nah ini si Beta. Kalau saya sih prospek indukan ada di sini sebenarnya. Nah ini gimana kinerjanya ya, coba kita lop ya, lop kecil-kecil aja nih. Ayo kita coba lop di sini dulu sebelum kita bawa ke lapak. Oke. Ini kita coba lot ya sobat-sobat ya. Ini dibantu sama Mas Rizky sama Mas Sultan ini. Ini kakaknya nih yang di lop ini. Ini kakaknya yang di lop. Masih di lop-lop di kandang dulu, nanti mungkin akan dibawa ke lapak. Alfa. Masih dekat nih, coba kita si Beta, si adiknya. Kirinya kayaknya bagus adiknya nih.
Coba dekat-dekat dulu mas. Gerinya bagus adiknya nih kayaknya sobat-sobat. Nah, kasarnya juga kasar, lebih kasar adiknya. Yang lebih powerful adiknya nih saudara. Memang kayaknya yang buat kekinian nih mungkin dari sini, tapi nanti kita coba cek kalau sudah jadi seperti apa ya. Nah segitu dulu ya saudara ya, kita kontennya untuk kali ini. Nanti kontennya akan kita lanjutkan lagi ke lapak ya saudara. Nanti kita akan lihat gimana sih si alpa dan Vita terbang di lapak sama burung-burung yang lain gitu. Oke, stay tune di Sepeda Merpati. Pokoknya tetap semangat untuk membuat merpati Anda jadi lebih berkualitas. Sampai jumpa di konten-konten berikutnya.